mendengarkan tausiah dari Pak Stephen Chandra perihal drilling dengan topik In Carbonate Reservoir Timing the Unpredictable. Nah, kebetulan beliau ini memang ahli drilling yang memang sudah berkiprah di kancah nasional. Jadi namanya sudah tidak asing bagi kita semua sebagai ahli drilling, ya kira-kira begitu. Pak Stephen Chandra ini merupakan staf pengajar di Prodi Teknik Permiyakan Institut Teknologi Bandung. Beliau lulus bachelor dari Teknik Permiyakan ITB dan juga master dari universitas yang sama gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, silahkan Pak Steven untuk menyampaikan materi yang mungkin bermanfaat untuk kita semua di malam hari ini. Untuk waktunya memang sebetulnya regulernya 1 jam, terus question and answer setengah jam, tapi mungkin ini karena sudah jam 8 malam, enggak langsung saja silahkan aja kalau misalnya ada pemaparannya lebih singkat ya syukur, kalau pemaparannya memang panjang silahkan juga ya, tidak masalah. Kira-kira begitu. Jadi mungkin untuk waktu dan tempat dipersilahkan Pak Steven. Baik, terima kasih Kang Dadan atas pembukaannya. Jadi mungkin ya kalau Kang Dadan bilang saya sudah berkiprah di mana-mana, ya saya masih di bawahnya Kang Dadan lah gitu ya. Tetap yang paling ini Kang Dadan gitu ya, yang paling terkenal di mana-mana gitu. Nah, baik, mungkin saya akan mulai saja gitu ya. Sebelumnya saya mohon maaf agak terlambat gitu ya, tadi ada kendala di koneksi. Jadi topik saya kali ini memang cukup dekat dengan saya gitu ya, karena memang kita beberapa kali mengevaluasi gitu ya untuk carbonate reservoir, termasuk kalau saya memang lebih banyak dari aspek drillingnya gitu ya, aspek drilling, aspek produksi itu sangat-sangat menarik gitu ya. Nah mungkin sebelumnya saya akan menyampaikan ada sedikit slide gitu ya, gak banyak, cuma 250 slide gitu ya Kang Dadan. Wah sampai subuh nih. Iya nih. Oke, nah ini jadi apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak Steven, silahkan dilanjut. Oke, baik. Nah, jadi ini topik ini drilling in carbonate reservoir gitu ya. Saya bilang timing the unpredictable gitu ya. Waktu itu saya ditanya topiknya apa nih gitu ya dalam drilling in carbonate reservoir gitu. Karena buat saya carbonate reservoir itu sesuatu yang unik gitu ya, sesuatu yang sangat intriguing gitu ya. Jadi bukan mengecilkan bahwa sandstone reservoir atau yang lain gampang gitu ya, atau nggak ada yang gampang gitu ya dalam drilling. Kalau saya melihat gitu ya bahwa memang banyak sekali aspek-aspek yang membuat dia ini unpredictable gitu ya dalam pengeborannya, baik dari sisi drilling problems maupun juga solusi-solusi yang ada kayak gitu. Mungkin kalau dari di sini terima kasih juga kepada IAGI Jabar Banten yang sudah memberikan saya kesempatan. Nah mungkin kalau misalkan rekan-rekan atau Bapak Ibu, Mas dan Mbak di sini melihat dari sisi geologi gitu ya. Nah kalau dari sisi geologi saya mungkin nggak bisa bicara banyak gitu ya. Mungkin kalau ini Kang Dadan atau ini mungkin bisa bicara lebih banyak dari saya. Nah jadi kalau boleh saya mulai, nah ini adalah outline saya. Jadi kita sedikit outline-nya gitu ya, tapi harapan saya isinya mungkin berkesan buat Bapak Ibu semua. Nah, ini yang pertama adalah overview dari potensi carbonate reservoir di Indonesia, kemudian basic dari drilling itu sendiri, apa tujuannya, kemudian drilling in carbonate reservoir, ada guidelines-nya apa dan boundaries-nya apa sih gitu ya, karena namanya drilling, namanya ilmu migas itu sesuatu yang high risk gitu ya, dan high return gitu ya, sehingga memang high risk ini adalah yang harus kita mitigasi gitu ya, dari apparent risk menjadi inherent risk gitu ya, dari risk yang memang ada di depan mata kita menjadi sesuatu yang kita udah tahu dan kita tanggulangi gitu. Walaupun memang judulnya timing the unpredictable, memang ada aspek unpredictable
study gitu ya yang ingin saya berikan, yang ingin saya share di sini. Nah, jadi kalau saya lihat kita mulai dari slide pertama gitu ya, bahwa karbonat reservoir gitu ya. Jadi memang saat ini gitu ya perkembangan di industri migas, hulu migas terutama di Indonesia gitu. Jadi memang trennya itu bergeser gitu ya. Awalnya mungkin tahun-tahun sebelum saya lahir gitu ya. Mungkin Kang Dadan udah lahir gitu ya tahun 60, tahun 70 gitu kan. Nah, itu banyaknya itu kita masih di Indonesia bagian barat gitu ya. Kita melihat di Sumatera kayak gitu ya. Apa namanya misalkan di PHR gitu ya dulunya Chevron gitu ya itu kita masih bermain-main di sandstone ya gitu. Nah kemudian semakin lama ke arah tahun 2000-an gitu ya saya baru lahir gitu ya di awal-awal 2000-an itu apa namanya kita semakin bergeser ke Indonesia Timur gitu ya secara reservoir, secara discovery gitu ya, secara pengembangan POD banyak ke arah Indonesia Timur gitu ya. Dan termasuk ini pun Jawa Timur gitu ya di sini dan memang cukup kompleks gitu ya. Di Indonesia Timur ini gitu ya kita memperoleh ke arah timur itu semakin banyak natural gas gitu ya. Kalau saya boleh mengutip dari Pak Dirjen Migas Pak Tutu Karyaji atau saya biasa panggil Mas Aji gitu future-nya Indonesia itu adalah gas gitu ya. Kita melihat banyak sekali lapangan gas yang cukup besar gitu ya, yang cukup major saat ini gitu ya, yang memang dari karbonat reservoir gitu ya. Kalau kita lihat mungkin ada HCML gitu ya, kemarin itu MDA, MBH dan sebagainya itu sekitar 250 mm kalau saya nggak salah gitu ya produksinya itu dari karbonat reservoir gitu dan semakin ke kanan sana gitu ya ke arah sana ke kanan ke Sulawesi Donggi Matindog Senoro itu semua karbonat reservoir gitu ya dan itu menjadi mungkin di kalau kita bilang di PEP itu crown jewelnya gitu ya jadi apa namanya saat ini berliannya gitu ya berliannya dalam eh, apa namanya industri di migas saat ini dan kalau kita lihat memang ya seperti itu di Eastern Indonesia banyak sekali gas reservoir yang di berasal dari karbonat gitu ya. Dan kita juga kalau kita lihat balik ke belakang gitu ya, in our history itu karbonat reservoir itu memang potensinya luar biasa gitu ya. Kalau kita lihat Arun gitu ya, Arun sekarang oleh PGE ya, Pema Global Energy itu di Arun Limestone gitu ya, di Arun Limestone yaitu karbonat gitu ya dan produksinya besar sekali, puncak produksi itu sekitar 1,7 BCF per day gitu. Kemudian juga discovery kita yang cukup besar lagi gitu. Banyurip sekarang menjadi salah satu eh, apa ya kalau anak sekarang bilang itu yang nge-carry produksi migas Indonesia gitu ya sama dengan PHR sekitar 140.000 150.000 BOPD itu juga dari karbonat reservoir jadi memang karbonat reservoir ini kalau anak-anak bilang penting nggak penting gitu ya penting nggak penting dari apa namanya pengembangannya itu nah makanya ini menjadi sesuatu yang menarik baik dari secara pengembangannya maupun secara drillingnya karena pengembangan reservoir atau pengembangan lapangan tanpa drilling ya itu nggak ada gitu ya tidak akan terjadi kita harus drilling dulu di sana gitu. Nah kemudian ya ini mungkin saya ini nggak bisa cerita banyak gitu ya di sini ya jadi mungkin Kang Dadan yang bisa cerita gitu ya nanti mungkin kalau misalkan ada Kang Dadan ngasih forum atau kuliah ini ya Kang Dadan bisa lebih cerita lagi gitu ya soal ini namun di sini yang ingin saya beri garis bawah gitu ya itu adalah kompleks gitu ya kompleks sekali karbonat itu sangat-sangat kompleks diagenesanya atau pembentukan reservoirnya ini sangat-sangat kompleks sehingga efek dari kompleksiti ini itu merembet gitu ya kalau kita bilang itu merembet mulai dari pemodelan secara statiknya kemudian juga dari interpretasinya mungkin saya nggak bisa ngomong banyak soal itu tapi ke arah pengembangan lapangannya juga kompleks gitu ya pengembangannya kompleks di lokasi-lokasinya juga ya mungkin ada beberapa yang di offshore kayak gitu nah kalau kita melihat dari kacamata petroleum engineering atau reservoir engineering aspek diagenesa ini menimbulkan banyak challenges gitu ya challenges jadi
beberapa challenges yang paling notable, terutama dalam memproduksikan dari karbonat reservoir, salah satunya itu adalah kompleks properties, gitu ya. Kita sering sekali menghadapi heterogeneity atau facies changes, gitu ya. Yang memang hal ini perlu kita lihat sangat-sangat cermat, misalkan dengan menggunakan well testing, gitu ya. Kita bisa lihat boundariesnya seperti apa. Kemudian adanya juga potensi natural fractures, gitu. Pembentukan natural fracture kenapa bisa tanyakan Dada, gitu ya. Nah, kita melihat adanya potensi natural fracture, ada matrix, ada fracture, di mana di situ kita butuh dua porosity system, gitu ya, memodelkan dua porosity system, memodelkan juga interaksi fracture-nya ini seperti apa, fracture dengan matrix. Kemudian juga salah satu yang paling kompleks dari karbonat, yang paling dalam tanda kutip kita takutkan, kita karena ini bikin pusing juga gitu ya, itu adalah compartmentalization. Facies changes, ada permeability changes, itu menyebabkan compartmentalisasi. Contohnya kita dapat di Arun, gitu ya. Mungkin saya mulai cerita nih, gitu ya. Di Arun itu dulu initial pressure Arun A001 10.000 feet 7.000 psi. Itu tahun 60-70-an. Diproduksikan sampai sekarang sudah mau habis gitu ya. Arun itu sudah recovery factor udah tinggi sekali gitu ya. Kalau kita lihat pressure-nya itu tinggal 200 psi gitu ya. Kalau di klaster-klaster utamanya. Karena Arun sangat banyak sumurnya. Nah, itu sampai dikelompokkan dalam klaster gitu ya. Klaster 1, 2, 3, 4 dan masih banyak lagi. Tapi dia pernah ngedrill satu sumur pada saat di tes pressure-nya masih 4.000 gitu ya. Jadi ada kompartmentalisasi gitu, sehingga karbonat ini secara pengembangan lapangan itu sangat-sangat kompleks, sangat-sangat menarik, sehingga kita memerlukan integrasi gitu ya. Kita memerlukan integrasi dari berbagai bidang ilmu untuk menjawab pengembangan lapangan secara ekonomis. Nah, kemudian kita masuk setelah tadi kita melihat, ya mungkin geologinya nggak saya bahas banyak, kita melihat aspek drillingnya. Aspek drillingnya, jadi tujuannya drilling sebenarnya apa? Gitu. Jadi tujuannya adalah bukan pasang casing, bukan cementing, itu hanyalah a part of that gitu ya, satu bagian saja. Tujuannya adalah kita membuat saluran atau conduit antara reservoir dengan surface. Gitu. Nah, membuat conduit ini atau membuat saluran ini tentu kita harus memiliki fondasi, karena reservoir kita bukan seperti kita ngebor sumur air gitu ya. Sumur air mungkin 50 meter, 100 meter dapat gitu ya. Itu pun kadang kita pakai casing gitu ya, kalau misalkan tanahnya terlalu gembur. Nah, untuk membuat sumur ya kita perlu casing juga. Kita pasang casing di kedalaman tertentu, biasanya ada pore pressure dan fracture pressure limit kayak gitu. Nah, ini adalah untuk memastikan supaya sumur yang kita buat ini berada dalam batas aman dan kita bisa menggunakan sumur tersebut untuk mengalirkan fluida dari reservoir ke permukaan. Apakah itu minyak, apakah itu gas, apa itu gas kondensat, kita harus dia bisa ngalir ke permukaan secara safe dan juga economically kayak gitu. Nah, biasanya hal pertama yang kita lakukan adalah kita pasang casing. Kenapa kita pasang casing? Adalah kita untuk memberikan nomor satu fondasi, gitu ya. Fondasi di sumur, karena sumur kita ini casingnya akan banyak. Ada beberapa casing, mulai dari conductor, surface, intermediate, production casing. Kadang kita pakai liner juga. Liner digantung di mana? Di casing misalkan. Kemudian kita bisa pasang tubing juga kayak gitu sebagai conduit yang lebih kecil gitu ya ukurannya. Nah, dan juga kita harus melihat saat ini gitu ya, saat ini melihat keamanan dari sumur kita, dari tubing, dari casing, dan casing ini nanti akan disemen gitu ya, kita kasih semen supaya apa? Supaya nggak goyang-goyang. Karena ya kita bayangkan saja tuh casing yang berat seperti itu, satu join 30 feet, misalkan 2000 feet goyang-goyang, bisa ini juga, bisa pusing juga gitu. Nah, kita semen, kita ini. Dan saat ini gitu ya, kita melihat well integrity. Kita melihat ketahanan sumur gitu ya, dengan menggunakan konsep well barrier. Ya, kita harus melihat apakah sumur kita ini jangan sampai bocor.
gitu ya. Jangan sampai sumur kita ini bocor, ada fluida yang masuk dari semen, dari casing yang bolong misalkan, masuk ke permukaan kayak gitu. Nah, untuk itu kita harus memastikan bahwa sistem kita, sistem drilling kita ini harus memiliki kehandalan gitu ya, di mana sistem kita ada 5. Yang pertama adalah hoisting system untuk kita mengangkat casing satu join, tubing satu join, kita pasang ke bawah. Kemudian mud system, lumpur. Lumpur ini penting gitu ya. Untuk apa? Untuk menjaga tekanan di dalam lubang sumur. Supaya apa? Supaya nggak ada kick. Pada saat tekanan lumpur kurang dari tekanan fluida dalam formasi, ada fluida yang masuk nanti. Disebutnya kick. Kalau blowout ya sudah terbakar kayak gitu ya di permukaan. Seperti itu. Kemudian kita juga punya power system untuk mengenerate tenaga untuk semua itu. Rotary system untuk memutarkan bit. Bit ini harus didinginkan nantinya. Didinginkan oleh siapa? Oleh lumpur. Nah, sehingga kalau lumpur kita hilang, habis di formasi, that could be a big problem, a very very big problem. Termasuk juga pada saat nanti amit-amit terjadi sampai blowout atau kick, kita punya sistem yang menahan, yaitu BOP system, blowout preventer. Nah, ini adalah sistem dari drilling kita gitu ya, drilling di sumur-sumur migas. Dan sumurnya pun macam-macam, bisa sumur vertikal, bisa sumur deviated gitu ya, misalkan mendekati 90 gitu ya, 0 sampai 90, sampai sumur horizontal. Dan semuanya ini punya uniqueness sendiri, punya challenges-nya sendiri. Nah, kalau kita lihat gitu ya, drilling di carbonate reservoir itu banyak sekali problemnya gitu. Jadi kalau kita lihat gitu, yang pertama dari carbonate reservoir, isunya itu adalah H2S dan CO2 yang tinggi gitu. Jadi memang dengan apa namanya, ya ini saya ambil gambarnya ini dari Mitchell et al. 2001. Ini gambar yang sangat intriguing, menarik gitu ya, bahwa memang dalam karbonat reservoir itu sering sekali terbentuk H2S dan CO2 gitu ya. Dari pengalaman kami di beberapa lapangan gitu ya di Indonesia, H2S dan CO2-nya ini bervariasi dari yang besar sekali gitu ya, sampai ada yang 50%, 40% CO2. Kemudian ada H2S-nya, H2S-nya pun dari yang kecil gitu ya, skala ppm atau ppb, sampai yang ribuan ppm. Jadi kalau misalkan kita gambarkan gitu, CO2 10 ppm itu orang mungkin udah lewat gitu ya, 5 ppm atau 6 ppm orang pingsan gitu ya. Jadi H2S tinggi sekali, CO2 tinggi sekali. Nah, ini apa sih efeknya gitu ya? Ada H2S dan ada CO2. Nomor satu adalah korosi gitu ya. Korosi karena H2S, CO2 dan karbonat biasanya banyak airnya gitu ya. Produksi airnya tinggi sekali gitu ya. Satu reservoir kami temui di Ambon, di dekat Ambon sana, itu H2S-nya 4000 ppm, CO2-nya 20%. Waktu dites DST, airnya 1000 barrel water per day. Luar biasa gitu ya. Gasnya memang potensinya luar biasa juga. Sekitar 30 sampai 40 mm dalam DST-nya gitu ya. Itu cok 16 kalau saya nggak salah. Gitu ya. Itu produksinya luar biasa sekali gitu ya kalau misalkan komersil kayak gitu. Namun ya memang ada resiko korosi dalam produksinya. Produksi transportasi itu ada resiko korosi. Sehingga kita nggak bisa main-main gitu ya. Dan juga ada H2S gitu ya. Itu tentu dari lumpur, dari ini kita perlu scavenger nantinya. Ya, kita perlu chemical khusus untuk nge-treat itu. Kemudian yang kedua itu adalah thick zone. Seperti tadi kita cerita, adanya natural fracture di karbonat, gitu. Adanya caving, ya kita sering bilang kalau di petroleum itu biasanya kita thick zones gitu ya. Jadi zona-zona yang berpotensi menghilangkan lumpur pada saat drilling. Kenapa? Karena namanya fluida, dia pasti akan mencari zona-zona yang less resistance to flow, atau ya sama seperti manusia, kita kadang mencari jalan pintas. Gitu ya. Fluida pada saat dikasih jalan pintas, dia akan masuk semua ke sana. Gitu. Apa yang terjadi pada saat lumpur hilang? Maka blow out. Karena apa? Karena nggak ada pressure yang untuk menahan.
biasanya drilling itu kita menggunakan overbalance gitu ya. Jadi tekanan yang diberikan oleh lumpur lebih besar daripada tekanan di dalam formasi. Kayak gitu. Nah, ini tentunya akan menjadi issues gitu ya kalau misalkan lumpurnya ini hilang-hilangan kayak gitu. Nah, kemudian juga tadi ya korosi gitu ya, baik dari tubing nanti. Oh ya, sorry, dari thief zone ini juga bukan hanya lumpur. Cementing pun bisa hilang. Semen itu bisa hilang gitu ya. Jadi kalau misalkan di reservoir karbonat ada indikasi loss, itu CBL pasti jelek. CBL pasti jelek banget. Itu kita sudah pernah lihat, kita analisa, dan ternyata itu berkorelasi. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut corrosion problem. Gitu ya. Corrosion problem ini sering terjadi. Kalau hanya CO2 ketemu air, korosinya sama dengan misalkan kita punya tangga besi di rumah. Gitu ya. Tersebar di mana-mana. Gitu ya. Mungkin kalau tangga yang lebih sering dipegang sama tangan gitu ya, mungkin itu korosinya akan lebih parah. Atau misalkan tangga yang datar kayak gitu ya, apa namanya, yang nggak terlalu ini, jadi apa namanya, yang paling bawah gitu ya, mungkin yang air hujan sering kena itu korosinya akan lebih parah. Nah, korosi ini kalau sama CO2 seperti itu gitu ya, kita isolated gitu ya, jadi patchy gitu ya kalau istilah orang itu. Nah, tapi kalau misalkan dia ketemu H2S, nah itu kalau orang bilang all hell breaks loose gitu ya. Jadi kalau dengan CO2, dengan H2S, CO2 plus H2S plus temennya air, yaitu 3 musketeer, yang terjadi adalah pitting corrosion. Mas, maksudnya gimana pitting corrosion? Pitting corrosion ini adalah suatu kondisi yang terjadi di mana korosinya itu pertama satu titik, kecil banget satu titik, tapi dia memusat nantinya. Jadi di satu titik ini tambah gede. Mungkin kita akan mengalami tubing kita bolong atau casing kita bisa bolong kayak gitu. Dan pada saat tubing kita bolong akan ada nanti gas yang pass through gitu ya, atau oil yang pass through. Nanti itu sering kita sebut dengan SCP, Sustained Casing Pressure. Nah, maksudnya apa nih sustained casing pressure? Ada tekanan yang berlebihan di dalam casing. Yang awalnya memang harusnya kosong gitu di sana. Tekanannya dekat-dekat dengan wellhead pressure. Nah, casing ini tekanannya besar, apa yang terjadi? Tubingnya ketekan. Maka akan apa? Tubingnya akan seperti botol Nestle gitu ya, botol Aqua Nestle itu yang kita tekan gitu ya. Itu bisa macam-macam, tubingnya bisa hancur, bisa pengecilan diameter, bahkan bisa sampai twisting. Jadi sampai keputer gitu ya tubingnya. Karena perbedaan kekuatan dari tubularnya setelah dia ada kebocoran itu. Dan satu lagi, pada beberapa reservoir karbonat itu bisa terjadi subsidence. Pada saat dia ini diproduksikan, kosong, ada caving, ada pori-pori yang kosong di mana tidak digantikan isinya, awalnya gas misalkan atau oil, nggak keganti oleh air yang influx naik gitu. Nah, itu bisa menyebabkan subsidence. Memang subsidence ini seldom happens gitu ya, di Indonesia relatif jarang. Mungkin Kang Dadan lebih tahu lah sama dari saya subsidence di mana aja gitu ya. Salah satunya memang di ONWJ gitu ya. Tapi ini seldom happens, tapi sekalinya kejadian konsekuensinya berat gitu ya. Pertama kali di dunia, katanya pertama kali di dunia, di ONWJ itu platform ditarik, diangkat gitu ya. Dari yang awalnya tinggi gitu ya, air gap-nya tinggi itu sampai nempel gitu ya, sampai nempel ke permukaan laut. Tentu ini apa namanya, sangat merugikan gitu ya secara operasi. Nah, kemudian ini juga apa namanya, ya tadi ya kita cerita bahwa matlosis itu menjadi salah satu masalah yang paling umum dalam pengeboran di karbonat reservoir. Nah, orang biasa gitu ya, biasanya kalau misalnya losisnya udah gede terus, biasanya apa? Kita blind drilling. Kita pakai lumpur berat, ada campur dengan yang lebih ringan, misalkan yang berbasis air, kemudian kita bor terus gitu ya, injek aja terus gitu ya. Pada saat loss ya udah kita bersahabat dengan loss itu. Namun balik lagi itu tentu ya harus apa namanya, harus kita ada lesson learn dari sana gitu ya, bahwa blind drilling bukan solusi
yang selalu oke gitu ya. Nah, kita biasanya memilih menggunakan multiple monitoring method gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat dari core misalkan. Oh, ada nih gitu ya. Ada core yang menandakan misalkan ada natural fracture gitu ya. Walaupun memang seperti rubble zones yang hancur-hancur itu nggak akan kelihatan. Ya. Kemudian bisa dari FMI kayak gitu. Dan juga berbagai metode lain gitu ya. Nah, bisa juga kita ya melihat dari BHTV gitu ya contohnya itu. Nah, ini apa namanya? Biasanya kita lihat kayak gitu. Nah, namun tetap gitu ya. Matloss itu menjadi salah satu monitoring method yang paling mujarab gitu ya kalau kita lihat. Jadi memang monitoring is a must gitu ya. Dalam drilling di carbonate reservoir, kita nggak boleh apa ya istilahnya itu kita nggak boleh ngegampangin gitu ya dalam tanda kutip. Nah, eh, apa namanya? Kita akan lihat nih ya dalam beberapa studi kasus gitu ya. Apa sih gitu ya yang terjadi? Nah, ini mungkin kasus pertama gitu ya. Ini di X, Field X ya. Mungkin Bapak Ibu di sini kalau yang sudah ya mungkin sudah tahu gitu ya ini lapangan mana gitu ya hanya dengan melihat dari formasinya aja. Ayo kita lihat di sini di Field X ini gitu ya. Ini adalah satu sumur di Field X ini. Memang ini sumurnya dari subsea gitu ya. Jadi kita lihat pada saat drilling gitu ya mungkin ini nama sumurnya juga ada di sini ya tapi ya nggak apa-apa ini for the sake of science gitu ya kita belajar bareng-bareng di sini ini pada saat ketemu dengan limestone formationnya itu lossesnya besar sekali gitu ya kita lihat di sini lossnya itu bisa sampai berapa nih di sini ya lossnya ini ya cukup besar gitu ya bisa sampai 230 bph gitu. Kalau kita lihat di API, American Petroleum Institute, itu ada standarnya losses. Jadi 0 sampai 10 itu masih aman barrel per hour gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada drilling losses 4 barrel per hour itu ya sudahlah gitu ya karena pasti ada losses gitu. Nah, tapi di sini sampai 230. Ada 1230 meter di sini gitu ya. Di sekitaran sini sebentar di sekitaran sini itu 1230 meter itu lossesnya sampai 230 bph total losses gitu ya jadi sampai total losses di sini ini tipikalnya karbonat gitu ya tipikalnya karbonat total lossesnya luar biasa kalau kejadian gitu ya dan dia juga di sini sampai kolaps gitu ya ada kolaps jadi runtuh formasinya runtuh gitu sehingga memang sumur ini sampai dia ini tidak bisa dilanjutkan itu karena ada total losses dan si floor collapse kayak gitu apa nih gitu ya yang bisa kita pelajari dari sini yang pertama adalah losses do occur losses terjadi gitu ya dan yang harus kita lakukan adalah kita melihat bahwa dengan adanya losses ini maka metode drilling apa sih yang cocok gitu ya metode drillingnya seperti apa apakah memang kita harus menggunakan metode-metode yang lain gitu ya dari yang konvensional apakah kita main dengan underbalance saja gitu ya dengan underbalance drilling atau kita menggunakan LCM gitu ya LCM harus selalu ada dalam karbonat itu drilling karbonat itu selalu ada dan ukurannya itu macem-macem gitu ya guyonnya itu bahkan kalau ada pelepah pisang masukin aja kalau ada sendal capit masukin aja gitu ya dengan lossy seperti ini dan juga kita harus melihat bahwa dalam karbonat reservoir kita harus punya initial data yang cukup bagus gitu ya apakah dari core-nya apakah nanti dari interpretasi gitu ya bahwa interpretasi geofisik seismik gitu ya apakah zona-zona ini kelihatan gitu ya karena mitigasi gitu ya kita harus memitigasi bahwa fenomena-fenomena ini akan selalu terjadi seperti itu nah ini field Y ini cukup menarik
Jadi kita ada 3 sumur di sini. Kita punya 3 sumur, 3 CBL. Ini tipikal sumurnya di sebelah kiri. Jadi ini karbonat juga di dekat ya di Jawa Timur gitu ya. Mungkin sudah tahu Bapak Ibu semua. Memang ini kita lihat yang pertama semennya jelek banget. Kalau semen yang bagus warnanya hijau atau kuning dikit, kita lihat di sini merah semua, banyaknya merah, gitu. Kalau kita lihat adanya total loss, gitu ya, adanya total loss selama drilling, gitu ya, dan adanya caving, gitu ya. Jadi caving ini kalau misalkannya mungkin rekan-rekan di sini yang berkecimpung di geologi sudah pasti sudah paham sekali gitu ya dengan caving. Caving ini bisa benar-benar fluid, bisa hilang semua gitu ya, lumpur bisa hilang semua. Dan apa yang terjadi? Semennya jadi jelek gitu ya, semennya hilang semua, mayoritas hilang karena kita memompakan ya itu lewat dekat pori-pori juga, sementing itu kan, semennya dekat pori-pori, hilang gitu ya. Jadinya apa? Semennya jelek, semennya bolong-bolong, mau remedial sementing tuh tetap hilang lagi gitu ya. Jadi memang mixture atau formulation dari semen itu harus diperhatikan dengan baik. Efeknya apa semen hilang ini? Selain dari ada potensinya kebocoran-kebocoran gas masuk ke sana, yang kedua adalah apa yang sering terjadi adalah wellhead risk. Jadi karena wellhead ini gak ada yang fondasinya kurang gitu ya, goyang dia itu. Pada saat ada tekanan gas yang bocor, dia akan loncat seperti loncat. Nah, di lapangan ini beberapa cara yang unik adalah mereka menggunakan wellhead itu dikasih sangkar. Jadi seperti kita kasih pagar gitu ya, kita kasih pagar, atasnya kita tutup gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak naik-naik, nggak loncat-loncat. Karena ya kita kebayang gitu ya, wellhead yang 5.000 pounds, 8.000 pounds itu loncat gitu ya. Di sini maksimum ada yang sampai 13 cm. Lumayan 4 inch gitu ya. Kebayang kalau misalkan loncat tiba-tiba ada orang di sana gitu ya. Kalau kena dagu itu ya mungkin bukan berdarah doang gitu ya, orangnya juga bisa lewat kayak gitu. Itu sangat bahaya sekali. Sehingga memang itu menjadi salah satu isu yang sering terjadi. Nah, kemudian ini di satu field lagi gitu ya, di field Z gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi kita lihat di sini loss-nya juga besar. Gitu ya. Ini loss-nya besar sekali. Kayak gitu. Nah, ini kita lihat 50 sampai 80 barrel per hour. Jadi memang salah satu yang harus kita gunakan adalah high vis dan LCM. Itu pills gitu ya, seperti LCM, bukan pills. Seperti material yang ukurannya cukup besar untuk menyumbat gitu ya. Jadi ini LCM ini sangat-sangat penting dalam drilling di karbonat reservoir. Ya kita lihat di sini ada yang sampai 130 barrel per hour gitu ya, dan biasanya kita tambahkan LCM plus KCl ya, KCl untuk mengurangi efek reaksi-reaksi yang berlebihan gitu ya, reaksi dari shale-nya kayak gitu ya yang berlebihan seperti itu. Nah, dan beberapa hal yang kami dapatkan kayak gitu dari beberapa pengalaman studi kasus ini. Yang pertama itu adalah kita harus hati-hati dengan corrosion rate, sangat hati-hati. Apalagi sekarang kita banyak CCUS gitu ya. Kita mau injeksi, pasti ada sumur-sumur produksinya yang masih aktif gitu ya, karena oh iya biar kita ini ekonomis gitu ya, memberikan nilai tambah bagi injeksi CO2-nya atau produksi CO2 gitu ya, kita produksi CO2 harus hati-hati sekali dengan korosi gitu ya. Termasuk pada saat drilling, kalau keluar CO2 yang banyak itu drill pipe dan sebagainya, itu harus kita pastikan dia ini dari bahan yang tahan korosi. Kenapa? Karena pada saat terjadi korosi, sambungan-sambungan itu terkena korosi, maka yang terjadi apa? Kekuatannya akan berkurang. Kekuatan connectionnya berkurang. Pada saat kekuatan connection berkurang, bisa putus. Dia langsung putus. Juga pada seal gitu ya, pada seal-seal karet. Atau seal-seal yang metal tapi non CRA gitu ya.
corrosion resistant alloy. Itu kalau karet ya dia bisa jadi getas. Sehingga apa? Kebocoran akan terjadi. Kayak gitu. Dan itu ya pada saat seal bocor maka ya fluida bisa masuk lewat mana-mana gitu ya. Yang awalnya kita memang inginkan dia bersih dari fluida gitu ya di rangkaian ini. Bisa masuk gitu ya kemana-mana. Kemudian porous cement bond gitu ya. Sehingga ya yang kita perlu lakukan adalah ada squeeze cementing, remedial cementing gitu ya, monitoring gitu ya. Monitoring itu perlu sekali gitu ya dalam aspek drilling ini. Dan juga untuk tubular kita harus pilih-pilih gitu ya tubularnya. Kita nggak bisa dengan pakai yang carbon steel biasa. Efeknya apa gitu ya? Nanti bocor semua kemana-mana. Ya kita pernah lihat satu sumur juga gitu ya, satu sumur di Jawa Timur itu dulu gitu ya, dulu waktu kita masih mahasiswa atau apa, itu di selar itu ada gelembung-gelembung gitu ya. Teman saya dengan HT-nya bilang, oh itu mungkin ada ikan di dalam. Pada saat kita pasang infrared kamera itu kelihatan metannya semua, kabur semua gitu ya, karena tubing dan casing yang kondisinya sudah jelek kayak gitu ya. Sehingga leakage monitoring itu penting sekali, apalagi kalau sumur-sumur yang udah ada H2S ya gitu ya. Di personel itu biasanya H2S detektor itu wajib gitu ya. Dan juga ya kita harus melihat nantinya dalam casing, dalam tubing, monitoring secara rutin gitu. Apakah nanti pada saat misalkan sumur saya pakai pompa, pompanya ditarik, kita turunkan alat monitoring CBL, CCL, VBL itu kita masukkan untuk melihat kondisinya. Bahkan ya kalau mau ekstrim kita bisa pakai downhole kamera turun ke bawah gitu ya, kita lihat kondisinya itu seperti apa, apakah ada bolong-bolong, ada korosi, itu kelihatan kayak gitu. Kemudian dalam konstruksi sumur, kalau misalkan memang kita akan menghadapi sumur-sumur yang punya H2S yang tinggi, CO2-nya tinggi, biasanya kita pakai sacrificial liner. Jadi ada liner yang sengaja khusus dipasang dia ini untuk berkorban, gitu ya, berkorban. Dia yang kena korosi, tubular kita nggak kena. Atau misalkan kita pasang tubular yang memang tahan korosi, tapi konsekuensinya mahal. Sumurnya menjadi mahal. 13 krom aja harga sumur bisa naik sekian kali lipat. Salah satu alternatif yang umum digunakan, salah satunya adalah apa? Kita pasang tubingnya, kita oplos, mohon maaf bahasanya kita oplos. Di atas itu kita pakai carbon steel, mungkin yang grade-nya agak bagus lah, jangan K55. Tapi kita pasang P110 misalkan atau L80 kayak gitu. Di bawahnya baru kita pasang krom, misalkan setengah-setengah lah, 4000 feet kita pasang carbon steel, 4000 feet lagi kita pasang chromium. Dan di beberapa reservoir karbonat itu sering terjadi tight drilling window, jadi jarak antara pore pressure dan fracture pressure itu kecil sekali gitu ya, sehingga kita nggak bisa. Kalau misalkan kita dengan metode desain yang biasa, yang terjadi adalah apa? Saya pasang casing akan kebanyakan karena potong sini gitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah manage pressure drilling gitu ya. MPD ini menjadi option yang harus kita explore gitu ya, terutama bagi Bapak Ibu di K3S. Kemudian untuk tadi problem yang besar sekali di zona loss kayak gitu. Di zona loss apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah kita menggunakan light aerated mud. Jadi lumpur kita yang biasa itu yang misalkan water based mud kita kasih dengan air, bentonite, dan nanti ada tambahan-tambahan. Yang pertama tentu wajib ada LCM, loss circulation material. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan aerated mud. Lumpurnya kita kasih nitrogen, jadi lebih ringan, gitu ya. Dengan adanya nitrogen ini dia cenderung akan ke atas dan mengurangi lossesnya, gitu ya. Itu menjadi salah satu solusi, gitu ya. Dan juga untuk cementing, gitu ya, kita bisa strengthen dia dengan menggunakan glass beads. Jadi glass bead ini seperti bola kaca, gitu ya. Dari silika, dia fungsinya sebagai penyumbat juga. Jadi kalau misalnya kita ketemu zona loss, itu bisa kesumbat juga. Seperti itu. Jadi memang dengan teknologi yang ada saat ini, dengan kemajuan di bidang material engineering
gitu ya, atau material science, memang sudah banyak chemical atau aditif-aditif yang bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan apa ya istilahnya confidence kita dalam membuat sumur gitu ya, dalam membuat sumur terutama di karbonat reservoir. Memang karena ini sesuatu yang sangat kompleks gitu ya. Buat kami ini sesuatu yang sangat kompleks, sangat menarik gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan memang harapannya adalah karbonat reservoir ini bisa lebih kita eksplor lagi ke depannya. Karena potensinya luar biasa gitu ya. Walaupun memang challenges-nya sangat banyak gitu. Harapan kami adalah memang nanti ke depannya gitu ya. Semakin banyak gitu ya case studies yang bisa kita lihat, kita pelajari bersama gitu ya, sehingga nantinya kita punya nih gitu ya suatu guidelines dalam menghadapi karbonat reservoir dengan segala teman-teman yang membuat dia ini sangat-sangat unpredictable. Baik, mungkin itu dari saya, presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada informasi-informasi mungkin yang kurang gitu ya. Nanti ya mungkin kalau misalkan ini kita bisa ngobrol lagi di luar, kita bisa diskusi lagi. Baik, itu mungkin yang bisa saya presentasikan dalam sesi ini. Saya kembalikan ke Kang Dadan, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Steven atas pemaparannya ya. Memang ini topik yang sangat menarik karena memang mostly di karbonat ini memang uncertainty-nya besar. Baik Betul. dari sisi drilling maupun dari aspek yang lainnya termasuk dari sisi GNG juga begitu Pak Steven. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin dipertanyakan ke Pak Steven, mangga silahkan. Kalau tidak ada, saya yang nanya Pak Steven. Boleh, mangga Kang Dadan. Ya, baik. Baik begini Pak Steven, jadi memang saya pribadi sebetulnya sering sekali ya melihat di karbonat ini banyak losis, bahkan di beberapa tempat yang apa itu namanya rignya eh, kena subsidence itu beberapa kali saya pernah temui, contohnya di ONWJ maupun di Bukit Tua gitu ya. Ya, betul. Jadi di Bukit Tua sempat ada juga itu ya rignya apa namanya ambles gitu ya sampai ringnya di apa namanya dipotong diganti dengan yang baru. Nah dari sisi sini sebetulnya bisa nggak sih Pak Steven kita tuh dari awal mengetahui bahwa sebetulnya di sini tuh punya potensi besar bukan hanya dari losis mungkin ya tetapi mungkin jauh lebih apa namanya efek yang lebih besar dari itu tapi kita ketahui dari sejak dini gitu apakah bisa atau tidak itu sebetulnya. Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih Kang Dadan atas pertanyaannya. Ini ada Mas Abdul Haq Kamil ya. Nanti mungkin saya jawab setelah ini. Ya, jadi yang pertama kalau memang kita memprediksi gitu ya, kita memprediksi tentu agak sulit gitu ya, tentu agak sulit. Jadi dengan apa lagi gitu ya, kalau misalkan kita belum mulai nih, kita baru seismik gitu ya, misalkan itu masih berupa praduga gitu ya, masih berupa praduga. Jadi memang agak sulit gitu ya. Jadi, namun yang memang bisa kita ketahui adalah dari analog well gitu ya, mungkin dari sekitarnya, dari pengalaman-pengalaman di sumur-sumur yang dekat situ gitu ya, itu akan menjadi referensi yang sangat berharga gitu ya. Tapi balik lagi, setiap sumur saya boleh bilang adalah unik gitu ya, sehingga yang bisa kita lakukan hanyalah kita bisa prepare saja gitu ya, kita prepare. Yang penting adalah kita punya preparation yang bagus gitu ya, terutama dari sumur-sumur sebelumnya kayak gitu. Nah, itu yang menjadi poin saya bahwa data itu sekarang itu kita di era data yang luar biasa banyak gitu ya. Dan tentunya data-data ini harus menjadi good use gitu ya. Kita harus pakai data-data ini dengan sangat baik. Seperti itu. Nah, jadi dengan kalau misalkan ada data analog gitu ya, kalau boleh saya bilang data analog atau data dari sumur-sumur dekat gitu ya, yang terdekat itu akan sangat-sangat bermanfaat. Seperti itu Kang Dadan mungkin.
Baik, baik. Terima kasih banyak Mas Steven atas jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari Mas Kamil. Saya bacakan saja ya, saya ulangi. Dari pengalaman Mas Steven untuk kasus total loss ketika LCM terus hilang ke formasi, apakah wise untuk kita gunakan squeeze cementing saja? Kira-kira bagaimana tanggapannya Mas Steven? Oke, baik. Terima kasih nih pertanyaannya Mas Kamil ya. Saya panggilnya mungkin Mas Kamil aja. Ya, pertanyaannya menarik. Jadi memang total loss ya. Jadi total loss kalau misalkan kita squeeze gitu ya, em, itu menjadi satu opsi gitu ya. Tapi balik lagi kalau misalkan apa namanya kita squeeze kadang ya mungkin itu akan that's the end gitu ya. Setelah itu ya udah gitu ya kita lewat gitu ya. Nah, untuk total loss sendiri memang salah satunya beberapa cara gitu ya. Ada beberapa cara menghadapi total loss. Yang pertama kita tadi ya blind drilling gitu ya. Kita hajar terus aja gitu ya. Masukkan lumpur terus gitu ya. Cuma memang efek yang terjadi yang pertama itu adalah ya kita harus siap dengan banyak sekali lumpur itu gitu ya, lumpur air kita hajar terus gitu ya. Jadi seperti namanya blind drilling gitu ya, dihajar aja terus sampai habis. Nah, tapi yang menjadi ininya adalah nanti tentu cost-nya akan sangat membengkak dan juga ya kita nggak tahu cukup atau enggak, jangan sampai nanti tiba-tiba nggak cukup gitu ya. Nah, kalau yang pertama menjadi saran saya adalah itu tadi ya kita blind drilling. Yang kedua adalah teknologi yang baru casing while drilling. Jadi pada saat drilling kita sambil pasang casing gitu ya. Kita sambil pasang casing itu bisa menjadi alternatif juga. Namun tentu casing while drilling memang sesuatu yang apa ya? Belum cukup banyak gitu ya dilakukan di Indonesia seperti itu. Dan juga termasuk kita menggunakan lumpur yang memang berbasis foam gitu ya, yang lebih ringan gitu ya. Jadi dia ada efek keangkatnya gitu ya. Dan lumpur yang lebih ringan biasanya total loss ya apa lossnya itu akan sedikit berkurang kayak gitu ya, karena dia di situ ada gasnya, ada komponen gasnya gitu ya yang membuat dia agak keangkat gitu ya, bisa keangkat kayak gitu. Mungkin itu sih jawaban saya Mas Kamil. Semoga menjawab. Baik, Mas Kamil, apakah ini ada tanggapannya? Hmm. Saya bacakan mungkin ya. Jadi ada follow up dari Mas Kamil terkait light aerated mat, penambahan N2 ke mat ini berarti akan menurunkan mat weight sehingga Betul. tidak loss ke formasi, atau ada sesuatu yang membuat mat ini tidak loss. Kira-kira bagaimana tanggapannya Pak Steven? Baik, terima kasih Mas Kamil nih pertanyaan lanjutan. Betul, dia akan menurunkan mat weight gitu ya. Jadi karena penambahan udara gitu ya atau nitrogen gitu ya, kita tambahkan nitrogen. Nah, jadi memang mat weight akan turun gitu ya. Secara umum mat weight akan turun dan dia akan berperilaku seperti mirip-mirip seperti underbalance gitu ya. Jadi ada fluida yang masuk gitu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan dia ini tidak loss? Karena salah satunya adalah ada komponen gaseousnya gitu ya. Komponen gas dia biasanya akan menahan supaya dia ini naik dulu gitu ya, nggak cepet lossnya hilang banget gitu ya. Dia ada efek apa ya istilahnya itu mungkin seperti buoyancy gitu ya, dia akan menahan seperti itu. Nah, dari itu yang menjadi apa namanya si lumpur ini lossesnya akan relatif lebih rendah seperti itu. Ya, jadi mungkin itu ya jawaban dari saya. Nanti mungkin kita bisa diskusi lagi gitu ya untuk ininya apa supaya lebih teknikalnya gitu ya, lebih teknikalnya itu kita bisa diskusikan lagi seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Steven dan Mas Kamil. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Kang Adi Junira ya. Jadi pertanyaannya ada 3 sebetulnya, kita baca satu-satu ya. Nomor 1, apa ada riset yang sedang dilakukan dalam topik ini di ITB? Itu yang pertama. Nomor 2, menanyakan nomor WhatsApp Pak Steven. Jadi kalau itu mungkin silahkan dikontak langsung saja. Kebetulan dua-duanya ini Mas Adi juga ada di grup saya di sebelah ini. Terus Boleh yang silakan. ketiga, bagaimana potensi diferensial stick kalau tidak salah istilahnya ya, ini di karbonat, apakah lebih rumit bila dibandingkan dengan di sisi plastik? Mangga silahkan Mas Steven.
Terima kasih Mas Adi. Jadi kalau untuk nomor 2 boleh langsung nanti diminta ke Kang Dadan aja ya. Nomor saya sudah tersebar di mana-mana sepertinya. Itu yang pertama. Kemudian ya jawaban pertanyaan nomor 1 ya Mas, kebetulan kami melakukan riset ini juga gitu ya di ITB. Kita mencari gitu ya, mencari solusi gimana terutama ya memang kalau untuk lumpur gitu ya, karena kita ada beberapa keterbatasan fasilitas gitu ya, memang kita belum full kita lakukan gitu ya, tapi kita sudah coba gitu ya dengan pemodelan secara transien gitu ya untuk lumpurnya ini, itu kita lakukan. Kemudian kalau untuk well construction memang kita lakukan juga gitu ya riset ini gitu. Gimana sih terutama ya untuk kita memastikan gitu ya untuk cementing seperti apa sih gitu ya yang cocok kira-kira, dan juga ya untuk sumurnya nanti seperti apa gitu ya konstruksinya, konfigurasi dari casing dan sebagainya. Nah, untuk yang ketiga nih, menarik gitu ya. Memang ada gitu ya, differential sticking gitu ya di karbonat, terutama biasanya kalau misalkan ada formasinya yang runtuh gitu ya. Jadi sering ada pipa kejepit gitu ya. Memang ini sedikit lebih apa ya istilahnya, memang lebih rumit gitu ya. Jadi biasanya kita memang kita backrim dulu gitu ya, kita backrim, kita kasih pressure lagi gitu ya. Itu memang sering terjadi gitu ya di karbonat karena dia udah runtuh, lumpurnya hilang, ya udah sisanya kan solid semua gitu ya. Itu memang sedikit lebih kompleks gitu ya. Namun biasanya ya kita backrim tarik turun naik turun itu apa namanya kita bisa ini, dan juga biasanya kita main-main di parameter pemboran yang misalkan kita main di torsinya atau ini, dan juga ya kita untuk menstabilkan gitu ya chemical tertentu untuk menstabilkan dari lubang sumurnya itu bisa kita gunakan seperti itu. Mungkin itu sih jawaban saya Mas Adi. Baik, Mas Steven dan Mas Adi, barangkali masih ada tanggapan? Cukup? Sama-sama Mas Adi. Baik, dari rekan-rekan yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mumpung suhunya ada di sini, gitu ya, suhu drilling. Penerusnya Rudi Rubiandi ini. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sepertinya mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Mungkin kita cukupkan sekian untuk acara FWD minggu ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Mas Steven dan juga kepada para hadirin yang sudah hadir di acara FWD minggu ini. Untuk tayangan topik ini akan kami upload di channel YouTube kami dalam beberapa saat ke depan, nanti akan kita upload di channel YouTube kami. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Steven dan juga kepada hadirin. Acara FWD minggu ini kita tutup sekian. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Steven.